Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kami mengundang sidang jemaat untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, hari ini bersama umat Tuhan kita sudah memasuki hari Minggu sebelum masa sengsara. Marilah kita bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui pujian pelengkap Kidung Jemaat 11 ayat 1-3. Inilah hari Minggu. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan berkenan hadir bagi kita dan sekarang kita sudah berada di hadapannya. Marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Dia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bagi saudara sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Kristus menghayati hidup beriman mengikuti penanggalan tahun gereja. Hari Minggu ini kira memasuki hari Minggu sebelum masa sengsara yang diberi nama Minggu Estomihi. Jadilah bagiku gunung batu. Dan firman yang menuntun kita pada minggu ini dari Lukas 18 ayat 39 menyapa demikian. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Demikian firman yang mengantar kita pada minggu sebelum masa sengsara. Mari kita menyambut firman ini dengan naikkan pujian dari Kidung Jemaat 155, Yerusalem Pusaka Daud, ayat 1 dan yang berikutnya. Mencari kebajikan, mencari
Yerusalem, oh bundaku, nabi-nabi kau bunuh, dan yang diutus padamu engkau lempari batu. Merindu Yesus putra Daud, mengumumkan anakmu. Engkau ternyata tidak mau, sebab terlalu angkuh. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita lanjutkan puji-pujian kita dengan membaca Mazmur 31 ayat 2 sampai 6. Kita baca secara litani. Padamu Tuhan aku berlindung. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Haleluya. Jemaat kekasih Kristus, bersama dengan pemazmur, kita mengungkapkan betapa kita penting berlindung pada Tuhan, sebab kita tidak akan mendapat malu. Kita mohon pada Tuhan agar meluputkan kita karena keadilannya. Kalau keadilan Tuhan dijalankan, kita ini memang patut dihukum, karena kita memang begitu baik dan berbuat dosa. Karena itulah kasih Kristus, sebelum menyelupkan ibadah dan puji-pujian kita, mari kita datang dalam doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami boleh datang hadirat-Mu bersekutu sebagai keluarga Allah. Kami bersyukur kami boleh menghampiri Tuhan dengan segala kemuliaan-Nya. Menyadari kami hadir dalam kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Kami menyadari diri ini penuh dengan dosa yang tidak layak datang ke hadirat-Mu. Kami begitu baik dalam berbuat dosa, namun kami kurang begitu cakap dalam berlaku kebajikan. Kami mengaku dengan jujur, banyak kali kami sulit menyatukan kata dan perbuatan kami, sehingga kami tidak mengalami utuh sejahtera damai-Mu. Karena itulah Tuhan kami datang mohon pengampunan-Mu bagi segala dosa dan kesalahan kami. Janganlah Tuhan mengingat segala pelanggaran dan dosa-dosa kami yang begitu banyak dan limpah itu. Dan kan ingatlah akan perjanjian anugerah-Mu bagi umat-Mu yang datang dengan rendah hati untuk mengaku dosa-dosanya dan mohon anugerah pengampunan-Mu. Sucikanlah dia, layakkan dia melanjutkan ibadah dan puji-pujiannya sesuai dengan perjanjian-Mu. Kami mohon anugerah pengampunan Tuhan bagi kami sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami. Amin. Jemaat kekasih Kristus, Kidung Jemaat Pentatonik nomor 17 ayat 1 sampai ayat 3 ternyanyikan, ungkapkan juga pengakuan dosa kita, mampirlah dengan doaku, dan yang berikutnya. Ambillah dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan
Jemaat kekasih Kristus, kalau dengan rendah hati kita mengaku dosa-dosa kita berbalik ke dalam pertobatan. Seperti pujian tadi, kita mohon Allah mampir mendengar doa kita, tidak jalan terus. Kita tunduk dalam penyesalan, sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan Allah kita sungguh Allah yang penuh belas kasihan dan pengampunan seperti firman-Nya, demikian dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah bela kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, kami menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, kami menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah yang disampaikan oleh nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini mari kita bangkit berdiri, kita katakan pertemuan di kiri kanan kita, Allah sungguh mengasihi dan mengampuni kita dengan salam namaste kita. Silakan duduk kembali kasih Kristus. Sekarang bersama-sama kita akan masuk pada perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu adalah pelita dan suluh bagi jalan kehidupan kami. Karena itu biarlah kami rajin mendalami firman-Mu, sehingga kami betul mendapat suluh dan terang bagi jalan kehidupan kami ini. Bapa dalam surga, hari ini kami telah menyiapkan diri untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, rapi dengan ubah-ubahnya rasuli, agar firman-Mu betul-betul boleh kami mengerti dengan benar dan baik, sehingga dapat menjadikan pegangan menjalani kehidupan memasuki minggu sengsara ke depan ini. Bapa dalam surga, kami rindu Engkau dengan kuasa Roh-Mu yang Kudus membimbing setiap kami dengan kuasa-Mu. Hamba Tuhan dalam keterbatasannya, kiranya Engkau mengurapi dengan wibawa-Mu, agar firman-Mu disampaikan dengan jelas dan tegas bagi kami. Kekuas dalam pikirannya dan ucapan-ucapannya, agar terarah dan teratur, sehingga hanya kehendak-Mu yang disampaikan. Segala kuasa niat jahat yang suka mengalihkan perhatian kami dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengikat dan menolak pengaruhnya agar tidak ada di antara kami. Sadarlah bagi kami sekalian ya Bapa, karena kami anak-anak telah sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Yesaya 58 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan saya baca bagi saudara sekalian. Yesaya 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mementahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan menyembunyikan diri, dan tidak menyembunyikan diri terhadap kesaudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka berkah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Kau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku.
Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang suka mendengar firman Tuhan, melihara matinya dan melakukan dalam dunia sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kasih Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Salam, selaku pelayan Tuhan, kami menyambut Bapak Ibu dalam persekutuan ibadah minggu sebelum masa sengsara. Firman Tuhan yang kita baca pada hari ini diberi judul kesalehan yang palsu dan yang sejati. Kasih Kristus, dalam terang payung firman memasuki minggu-minggu sebelum sengsara, kita diajak merenungkan bagaimana arti sebuah kesalehan dan hidup beragama itu. Bapak Ibu kasih Kristus, menjadi orang beragama itu sangat penting di dalam masyarakat kita. Di dalam masyarakat kita di Asia, Indonesia khususnya, menjadi orang beragama itu sangat penting. Tidak seorang pun ingin dicap atau disebut orang yang tidak beragama. Mengapa? Karena agama memang begitu penting sehingga dicantumkan juga dalam KTP-KTP kita. Juga surat-surat keterangan, dengan gembira juga kita menyaksikan, kita melihat, diberitakan memang bagaimana kehidupan orang beragama dewasa ini, meskipun ada dalam suasana COVID, tetap juga masih dikatakan semarak. Tidak terhitung juga jumlah rumah ibadah yang memang dibangun dan banyak. Tak terhitung juga betapa ramainya orang ikuti merayakan hari raya besar keagamaan. Dan gak lama lagi kita pun juga merayakan Imlek. Dan doa-doa selama memang merupakan bagian yang tak pernah terlupakan dalam kegiatan sehari-hari orang beragama itu. Ini adalah sesuatu fakta yang memang mengembirakan hati kita. Di banyak masyarakat yang sudah memang maju, memang secara ekonomi, karena memang kabarnya hidup keagamaan semakin tersingkir. Tapi untuk kita paling tidak di Indonesia, Semarak itu masih tetap tampak dalam bentuk ritual-ritualnya. Kita memang betul bersyukur karena di saat kita terus menapaki kemajuan demi kemajuan, hidup keagamaan itu tetap menjadi bagian yang penting. Dan biasanya kalau kita mengaku beragama, paling tidak dan selalu melakukan kewajiban keagamaan kita, sudah tentu kita juga mengharapkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Adalah tidak masuk akal sekalipun kita melakukan sesuatu termasuk kewajiban keagamaan tanpa adanya harapan. Kita beragama karena kita yakin hidup kita memang penuh dengan ancaman, bencana dan penyakit. Kita membutuhkan rasa aman. Kita mengharapkan hidup kita akan lebih baik, lebih sejahtera. Kita mengharapkan Allah memberkati hidup kita dan usaha kita. Kita sadar bahwa hidup kita tidak akan abadi. Karena itulah kita mengharapkan Allah juga akan mengaruniakan hidup yang lain setelah kematian. Pengharapan itu tidak salah, kekasih Kristus. Mengharapkan sesuatu dari Tuhan sebagai imbalan yang lakukan karena ketaatan Allah wajar. Tetapi itu saja agaknya tidaklah cukup. Karena seringkali kita beragama justru hanya untuk diri sendiri. Dan apabila kita beragama hanya demi kebaikan diri sendiri, sebenarnya kita hanya setengah beragama. Sebab apabila kita simak 10 hukum Taurat, itu berisikan kewajiban terhadap Allah dan sesama. Artinya beragama untuk diri sendiri tidak akan membawa perubahan. Suatu ketika umat Allah yang rajin menjalankan ibadahnya bertanya-tanya mengapa ketekunan mereka tidak membawa dampak. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Begitulah cetusan orang-orang yang mengaku beragama disuarakan oleh Nabi Yesaya ayat 3 teks kita hari ini.
Keluhan yang sama barangkali bisa tercetus dalam hati kita, bukan? Mengapa kita beragama tetapi seringkali kesejahteraan belum juga dapat terwujud dan kesejahteraan itu belum ditampakkan. Di dalam masyarakat yang semakin maju memang ternyata beragama untuk diri sendiri bukan semakin berkurang. Bahkan ada gejala semakin mendalam dan meluas. Betapa semarangnya kehidupan keagamaan kita, namun justru kita makin individualistik dalam beragama. Artinya kita beragama bahkan berupaya menjadi saleh tetapi tidak peduli dengan kesejahteraan orang lain. Yesaya dengan jelas memberi pengertian tentang beragama untuk kita pada hari ini kembali ditegaskan. Berpuasa yang kukendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan bawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 6-7 teks kita hari ini. Jadi beragama rupanya secara tegas mencakup hal menjauhkan kelaliman, menolong orang lemah, dan memperkuat persekutuan. Ini yang penting. Beragama secara tegas mencakup hal menjauhkan kelaliman, menolong orang lemah, dan memperkuat persekutuan. Memperkuat persekutuan. Kalimat-kalimat itu diucapkan oleh Yesaya kepada orang yang baru saja kembali dari pembuangan dan mengharapkan kehidupan yang lebih baik di negeri sendiri. Mereka beragama tetapi ternyata tidak mendatangkan kesejahteraan. Yang salah bukan Tuhan. Yang keliru bukan ibadah yang penuh dengan puja dan puji. Yang tidak benar ialah mereka beragama hanya untuk diri sendiri. Mereka beragama tapi menindas orang lain. Agaknya kita memang cenderung memisahkan agama dari kehidupan sehari-hari, memisahkan agama dari sikap terhadap orang lain. Sehingga tidak jarang di satu sisi kita tampak sangat saleh, tetapi di sisi yang lain pada yang sama bertindak lalim. Orang yang mampu sering dianggap benar, orang yang mampu sering memanfaatkan orang lain yang lemah, yang tidak mampu membayar utangnya misalnya untuk dieksploitasi. Sementara orang tidak merasa wajib menolong orang-orang yang menjadi korban kemajuan. Orang yang tidak mempunyai tempat tinggal, yang tergusur dan tertindas, terimpit. Orang yang kekurangan makanan. Karena itulah disuarakan oleh Nabi Yesaya dengan jelas. Beragama ialah usaha terus-menerus untuk berlaku adil terhadap orang lain. Tidak ada orang yang tertindas karena pilihan sendiri kekasih Kristus. Mereka yang tertindas, yang lapar sering merupakan korban. Dapatkah kita mengatakan biar saja itu kan salah mereka sendiri? Bolehkah kita membiarkan orang menderita kelaparan dengan alasan Tuhan akan menolong mereka? Yesaya dengan keras melawan pemikiran mentalitas yang mengutamakan kesalahan individu itu. Yang menentang hidup keagamaan tanpa keadilan. Hidup keagamaan yang demikian tidak akan mendatangkan kebaikan terhadap masyarakat. Justru akan semakin memperburuk keadaan. Yang miskin akan semakin miskin. Yang lapar tetap kelaparan. Jadi untuk apa beragama kalau hanya kita yang hidup? Keadilan rupanya adalah awal perubahan. Awal kesejahteraan bersama. Karena itu kalau Gereja Bali dalam 4 tahun ke depan, arahnya pada tahun ini tentang keadilan, saya kira memang betul-betul sudah tepat. Perubahan ke arah yang lebih baik bukan sekedar persoalan ekonomi, tetapi yang lebih dalam lagi adalah soal sikap keagamaan. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Ayat yang ke-8. Jadi keadilan rupanya adalah kunci dalam hubungan manusia dengan Allah.
Karena sifatnya yang adil, Allah menentang Firaun yang lalim dan membebaskan umatnya dari perhambaan di Mesir. Justru karena sifatnya yang adil, dia selalu berbuat untuk kesejahteraan manusia. Membebaskan umatnya yang tertindas karena keadilannya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu, kata Mazmur 89 ayat 15. Oleh sebab itulah beragama tidak boleh sekedar untuk kepentingan diri sendiri. Beragama betapapun semarak dan indahnya, tidak otomatis menjadikan kehidupan lebih baik. Allah akan berbuat untuk kebaikan kita bila kita berlaku adil. Pada waktu itulah, bila kita melakukan keadilan, engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Ditegaskan bagaimana pentingnya sikap terhadap sesama. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, orang yang beragama akan mengendalikan dirinya. Ia tidak akan mencelakakan orang lain dengan fitnah. Fitnah adalah suatu perilaku yang sangat jahat, sebab tanpa kehilangan apa-apa, seseorang telah dapat mencelakakan orang lain. Ia tidak menginginkan orang lain hidup. Keagamaan adalah soal batin dan tidak dapat diukur dengan ukuran biasa. Keagamaan adalah soal batin yang tidak dapat diukur dengan kekuatan biasa dan ukuran biasa. Namun demikian orang yang percaya akan memancarkan kehidupan melalui tindak dan sikap mereka. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar upah apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti remang tengah hari. Ayat yang berikutnya di ayat teks kita. Jadi kualitas keagamaan kita diukur dari sejauh mana kita mempedulikan orang lain. Kepedulian terhadap orang lain akan mendorong kita mengusahakan terciptanya kehidupan yang baik. Kalau kita mengharapkan Tuhan melakukan kebaikan, bukankah dengan sendirinya kita juga harus menampakkan kebaikan terhadap orang lain? Ucapan Yesaya, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, mempunyai makna yang amat dalam. Artinya kalau kita tidak ingin lapar, jangan biarkan orang lain lapar. Sehingga dengan menolong orang lain, kita menolong diri kita sendiri. Tuhan Yesus pernah mengatakan, inti hidup beragama ialah segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat padamu, berbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah yang disebut kaidah emas itu. Berlaku adil adalah kunci hidup beragama yang akan membuka pintu kesejahteraan. Kekasih Kristus, payung firman Tuhan kita memasuki minggu ini, sebelum kita masuki minggu sengsara, minggu mendatang, sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi dan manusia akan digenapi. Di Yerusalem, Yesus akan menggenapi keadilan Allah, menghukum orang yang berdosa melalui dia memikul salib itu. Selama hampir 7 minggu ke depan, kita akan menghayati masa sengsara Tuhan yang dicirikan dengan liturgi ungu. Kesengsaraan memang memberatkan kita, menyusahkan kita. Tapi kesengsaraan Kristus menguatkan, meneguhkan kita tidak sendiri dalam kesengsaraan. Ialah firman yang menjadi firman pagi ini, membimbing kita. Firman yang kita renungkan hari ini betul-betul menjadi gunung batu bagi kita sekalian, yang mengokohkan dan menguatkan beragama kita. Sehingga minggu-minggu mendatang kita boleh menghayati kesengsaraan Tuhan dengan lebih kuat. Karena Tuhan mengingatkan kita, Tuhan datang ke Yerusalem melaksanakan keadilannya. Inilah firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada minggu sebelum masa sengsara. Terpujilah Tuhan dengan segala firman-Nya. Amin. Saya teduh bagi kita sekalian.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami betapa penting arti sebuah kesalehan yang tidak hanya diwujudkan melalui kesemarakan hidup beragama, tapi melalui perilaku, sikap, menunjukkan keadilan dalam sesama kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sidang jemaat yang kasih Tuhan, kita akan memperbaharui pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu, sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Kristus, marilah kita sekarang menyatukan hati kita, menaikkan doa-doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menaikkan syukur dan terima kasih kami. Karena hari ini kami boleh bersekutu sebagai keluarga Allah. Kami boleh naikkan doa dan puji-pujian kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Dan kini bersama-sama kami bersati menaikkan syafaat-syafaat kami. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi gereja-Mu yang kumiliki di Galang Buana ini. Kami betul merindukan sebagaimana nama Galang Buana, setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu betul hadir di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada, membawa terang bagi dunia ini. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu dalam aktivitasnya seminggu ke depan. Apapun yang akan mereka lakukan, Kau akan memberkati dan membimbing, menuntun mereka baik di dunia kerja, di mana mereka berada beraktivitas sepanjang minggu ke depan ini. Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang mengalami kelemahan-kelemahan fisik. Kami rindu Engkau hadir bagi mereka memberikan pemulihan kasih-kasih kami yang mengalami kelemahan fisik. Bagi yang mengalami sakit, baik yang ada di rumah mereka masing-masing, ataupun yang ada di rumah sakit, Kau akan memberkati dan memberikan pemulihan bagi mereka sekalian. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi segala persiapan, kami sekalian akan duduk bersama untuk berapat, mengevaluasi pelayanan kami yang telah kami lewati dan merencanakan program di 2021 ini. Segala persiapan-persiapan dilakukan, Kau akan memberkati. Bimbing kami dalam kota masing-masing sebagai pengurus kategorial, pembangunan, ke majelis, untuk boleh duduk bersama-sama, mengevaluasi apa-apa yang telah kami lakukan dan menyampaikan pada jemaat-Mu pada hari Minggu mendatang ini. Bapa dalam surga, kami rindu juga Kau akan memberikan kekuatan bagi setiap kami, keluarga-keluarga jemaat-Mu. Dalam menjalani kehidupan yang tidak gampang di masa COVID ini, ada keluarga-keluarga jemaat yang berjuang bagaimana mereka mengupayakan membangun hidup ekonomi rumah tangga mereka, memikirkan bagaimana biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mendukung anak-anak mereka dalam pendidikan, memberkati dan menolong keluarga-keluarga jemaat yang bergumul dalam hal ini. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang mengungkapkan pengharapan mereka di tahun 2021 ini. Ada jemaat-Mu yang mengungkapkan pengharapannya dan merindukan mereka dapat merintis perusahaan yang baru, dapat belajar digital parenting sampai dia bisa. Bahkan kesehatan yang prima boleh Kukaruniakan kepada mereka. Belajar konstruk lebih giat, dapat menyelesaikan 2 buku novel yang dituliskan, lebih banyak membaca, bahkan bebas finansial. Tuhan, pengharapan ini dituliskan
untuk boleh menjadi kenyataan di tahun 2021 bagi anak-anakmu yang kau tahu siapa mereka yang menuliskannya. Kau tahu mereka, kau akan memberkati dan menolong, mendengarkan dan pengharapan mereka ini, doa-doa yang mereka panjatkan. Ada juga jemaatmu yang menuliskan pengharapan ingin hidup lebih rendah hati, lebih sayang sama keluarga. Berkati mereka Tuhan Yesus, mereka yang mengungkapkan pengharapannya ini. Dengarkan doa mereka, tolonglah mereka agar mereka mampu merealisasi rindu dan damai mereka ini di tahun 2021. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi gereja Tuhan di Bali dan pelayanannya melalui majelis sinode maupun melalui lembaga yang dimiliki, baik itu lembaga pendidikan, panti asuhan, lembaga swadaya masyarakat. Kau memberkati agar melalui semua lembaga-lembaga itu boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk keadilan boleh tercipta, pelayanan hidup bergereja lebih terrealisasi melalui program-program yang telah direncanakan. Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, berkati mereka dalam menjalankan tugas pengabdiannya bagi bangsa dan negara kami. Bukan godaan dan pencobaan meninggalkan kuasa kasih-Mu, menyalahgunakan bubunan yang ada pada mereka, dan kami memanfaatkannya betul untuk membangun kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami. Dan lebih-lebih ya Tuhan, di dalam upaya-upaya penanganan masalah COVID yang masih terus berlangsung, kami rindu Engkau menolong memberkati upaya-upaya pemerintah dalam realisasi vaksin agar lebih banyak yang tetap tertangani. Demikian Tuhan Yesus, doa kami sekalian untuk mereka-mereka yang telah usia lanjut, yang karena situasi terlebih seperti sekarang ini, yang lebih banyak harus di rumah, Engkau memberkati mereka dalam masa-masa usia lanjut mereka. Memberikan kesehatan fisik, memberikan kekuatan, meskipun sebagian merosot manusia lahirianya, bila manusia batininya ini perbaharui di hari ke hari. Demikian Tuhan Yesus, doa kami sekalian. Sekiranya ada doa-doa lain yang tak terucapkan, yang juga dinaikkan oleh hamba-hambamu yang hadir dalam satuan ibadah ini, dengarlah juga doa-doa mereka. Demikianlah Tuhan doa kami sekalian, yang semuanya ini kami alaskan dalam nama Yesus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengganti orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kemudian yang jahat, dalam Kau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Namun, dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan kumpulkan persembahan kita diiringi dengan PKJ 264 ayat 1 dan selanjutnya, apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada
Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, Yesus Kristus Tuhan, Engkau Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau yang memberkati kami di dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Sepanjang minggu ini kami boleh merasakan berkat Tuhan yang berlimpah untuk kami. Apa yang kami bawa pada saat ini, semuanya juga berasal daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkatinya, sehingga kami boleh pergunakan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui pelayanan kami di Jemaat Tuhan. Apa yang Tuhan telah percayakan kepada kami, biarlah semuanya boleh mendatangkan sukacita untuk nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegap perkasa karena ku tahu rintangan karenanya. Karena ku tahu rintangan karenanya. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagi, sertai malam tiada ku perlu, sertai malam tiada ku perlu. Aku hendak rendah hati selalu karena ku tahu betapa ku lemah. Aku hendak menolong sesamaku, Allah esa selalu ku sembah. Allah esa selalu ku sembah. Jemaat kekasih Kristus, pulanglah jemaat dengan sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah berkat dan sejahtera di Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan Roh yang Kudus, memberkati dan menyertai saudara sekalian, sampai kekal selama-lamanya. Haleluya, amin.